Adakah kau lupa? Kita pernah bersua dalam barisan yang sama, pun langkah berirama. 212 milik kita semua, umat Muslim Indonesia, dunia pada umumnya. Reuni adalah kata yang pas untuk gambarkan kerinduan akan berjumpa, menstimulus semangat perjuangan yang sempat disemai bersama. Inilah langkah kita, meniti visi demi Indonesia yang berkah dan sejahtera. Spirit 212 tak boleh padam termakan usia, karena di sanalah kemuliaan yang mesti diperjuangkan sekuat tenaga. Komitmen menyuarakan Islam sebagai solusi problematika kehidupan umat manusia. Ruh 212 wajib terus digelorakan. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar menebarkan Islam rahmat seluruh alam. Tak kenal halang rintang, kebaikan mesti diungkapkan meski nyawa dan harta terkorbankan. Ibarat mentari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri, takkan ciut sejengkal pun raga ini hingga meninggal di jalan mulia ini. Jalan di mana para nabi dan rasul berdarah-darah menjalaninya. Jalan di mana Muhammad SAW tidak bisa tidur nyenyak memikirkan umatnya. Jalan di mana Musa alaihissalam terhimpit laut mati, tak punya solusi. Inilah jalan dakwah, karena hakikatnya Reuni 212 adalah orkestra dakwah. Harmoni dalam keberagaman, bergerak meniti visi yang sama. Menyambut seruan Allah demi tegaknya Islam di atas muka bumi. Tahun berganti tahun, Ruh 212 masih hangat terasa. Gelora spirit Islam makin menggema dari masa ke masa. Panji Rasulullah SAW yang dulunya distigmatisasi radikal, kini kembali ke pangkuan umat dengan penuh kebanggaan. Fenomena hijrah makin menjamur ba'di musim hujan. Kajian Islam, tablik akbar, seminar keislaman tak terhitung tiap pekannya. Inilah bukti bahwa umat makin hari makin cinta pada din Islam ini. Narasi syariah kafah mencuat tanda demokrasi tak mampu lagi jadi solusi. 75 tahun umat dipimpin demokrasi tak memberikan solusi sama sekali. Hanya nista dan nestapa jauh dari berkah dan rahmat sang ilahi. Semangat 212 inilah yang semestinya menjadi arus perubahan. 2016 hanyalah awal titik ledakan, awal di mana orkestra dakwah ini berputar, semakin cepat, semakin kuat, dan semakin membahana. Orkestra ini akan terus berlanjut. Ruh 212 akan selalu hidup, diisi oleh narasi hijrah, dakwah, ukhuwah, syariah kafah, bahkan khilafah. Al-Maidah ayat 51 pun firman Allah lainnya adalah sama, bukan? Sama-sama mesti diterapkan dalam semua sisi kehidupan. Pertanyaannya, maukah tetap setia di atas panggung orkestra dakwah ini, meniti jalan mulia, jalan para ulama, syuhada, dan para nabi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jadi peristiwa 212 4 tahun silam itu kalau dilihat dari kacamata kapitalis ya, materialistis, itu sesuatu hil yang mustahil ya. Hil yang mustahil ya, Prof. Mungkin, ya. Masya Hil Allah. yang mustahil. Ya. Ya, itu sesuatu yang tidak mungkin ya, bagaimana menggerakkan jutaan orang di satu tempat ya. Mereka juga rapi, tidak anarki, tidak meninggalkan sampah, bahkan tidak menginjak rumput. Itu suatu hal yang tidak mungkin ya. Masya Allah. Dan itu bagi mereka langsung ada tuduhan-tuduhan, ini siapa nih yang bayar ini, siapa yang mendana ini. Betul. Karena mereka itu orang-orang yang tidak bisa melakukan seperti itu kecuali dengan uang. Kecuali dengan uang ya, Prof. Masya Allah. Mereka nggak bisa membayangkan seperti itu. Kalau 1 juta orang, satu orang kasih 100.000 itu sudah 100 miliar ya. Masya Allah. Itu nggak terbayangkan mereka. Itu baru ongkosnya aja ya. Baru ongkos aja. Baru amplopnya aja ya. Belum nasi bungkus. Belum nasi bungkusnya ya. Nah itu jadi nggak terbayangkan mereka. Nah padahal itu yang datang saya taksir dalam hitungan yang paling
minimal ya, itu sekitar 2 juta ya. Masya Sampai Allah. 7 juta. Kalau 7 juta saya kira terlalu banyak ya. Terlalu 2 juta itu, 2 Oke, juta oke. dengan nah, nah, tapi kalau seandainya orang melibatkan kekuatan spiritual ya dan kekuatan intelektual, itu sesuatu yang mungkin ya. Kenapa? Karena orang-orang itu digerakkan dengan pikiran yang sama, pikiran bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Rasul kita, Quran tuntunan kita. Dan Masya ini Allah. ada peristiwa yang menghinakan, menistakan Quran, ya, menistakan Rasulullah ya. Betul. Nah, itu dorongan spiritual itu kemudian menyatu dengan dorongan intelektual ya, bahwa di negeri ini siapa sih sebenarnya yang berdaulat ya. Masya Allah. Siapa sih sebenarnya yang mestinya menjaga marwah kita ya. Nah, jangan sampai kita ini mayoritas ya, tetapi seperti minoritas ya. Orang bilang ini kita ini Muslim dhimmi ya. Ya, ini Istilah kan baru nih, ironi Muslim ya, dhimmi. Muslim dhimmi ya. Ini ironi. Masya Nah, Allah. ini, makanya dan itu menunjukkan bahwa toh kalau umat Islam itu mau ya, mau meninggalkan sekat-sekat madhab, sekat-sekat ormas, sekat-sekat kepentingan, bisa kok seperti ini ya. Masya Allah. Nah, cuma kan memang mestinya tidak cuma reaktif ya. Ini kan Oke. gerakan reaktif ini kan ketika ada penistaan Al-Quran itu. Coba kalau misalkan ini bisa ditransformasikan menjadi gerakan proaktif, tidak reaktif. Tentu akan lebih dahsyat lagi. Oke, Prof, saya potong sebentar, Prof. Ya, menurut Profesor, kalau kita lihat dari acara 212 dan kita rujuk ke tahun sekarang, tahun 2020, apa yang bisa kita maknai, Prof, untuk tahun 2020 ini terkait dengan adanya muhasabah, ukhuwah, dan juga dalam rangka menyatukan langkah umat. Kira-kira menurut Profesor bagaimana, Prof? Ya, jadi Allah itu sudah berjanji dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Artinya Allah menciptakan kesulitan dan kemudahan itu untuk menguji kita. Allah menciptakan bencana dan tidak kena bencana untuk menguji kita. Artinya sekarang tahun 2020 kita punya berbagai persoalan ya. Betul. Ada pandemi, ada undang-undang yang dipaksakan, ada macam-macam ini kasus ini. Nah, itu untuk menguji kita sebenarnya. Kalau kita bisa melalui ini dengan cara-cara yang dewasa, cara-cara yang matang, cara-cara yang islami ya, seperti ketika kita tahun 2016, tentu kita akan lebih akan menjadi orang yang lebih baik lagi, akan menjadi umat yang lebih baik lagi. Umat yang terjaga ukhuwahnya ya, umat yang terasah intelektualnya, dan umat yang membara semangat juangnya. Nah, ini. Nah, itu yang tidak disukai oleh musuh-musuh umat ya, oleh para koruptor ya, oleh para komprador ya, oleh para kapitalis, itu nggak suka mereka ya. Pasti itu. Iya. Betul, Prof. Baik, Prof. Nah, kita lihat ke momen 2020 sekarang di mana pandemi dan juga kondisi sekarang lebih sulit tadi yang saya underline tentang menguji. Ya, ini penting banget bagi kita semua, terutama pemirsa Royah TV. Ya, terakhir Prof, saya ingin tanyakan kepada Profesor, barangkali ini juga bisa buat kami semua atau para pemirsa Royah TV, apa pesan utama yang Profesor ingin sampaikan kepada umat, khususnya pemirsa Royah TV, dengan momen 212 tahun 2020 ini agar umat semakin mandiri, semakin cerdas, dan memimpin kemajuan sains teknologi. Bagaimana, Prof? Silakan. Ya. Jadi mari kita jangan berhenti pada kerumunan emosional, apalagi kerumunan nostalgia ya. Nostalgia itu ya sekali-kali perlulah untuk mengenang hal-hal di masa lalu. Tapi nostalgia itu tidak untuk menghadapi masa depan ya. Jadi energi ini mari kita salurkan dalam langkah-langkah yang STM. STM itu sistematik, terstruktur, dan masif. Sistematik artinya mari kita pelajari Islam dari A sampai Z ya. Jangan cuma sekedar ibadah saja ya. Jangan cuma sekedar membentuk koperasi saja. Sudah ada koperasi 212. Tetapi yang lain banyak sekali ya. Supaya umat itu tidak hanya ditanya kalau menyangkut hal-hal yang terkait dengan identitas ya. Ini kan sering orang mengatakan 212 ini politik identitas ya. Padahal kan enggak. Ini politik ilahiyah ya, politik transendental ya. Sehingga
A sampai Z itu benar-benar mengacu kepada Quran dan Sunnah dan juga kepada ijma' sahabat. Pada contoh-contoh dari generasi Muslim yang mulia, yang terdahulu. Ya. Ini pertama, sistemik. Ya. Yang kedua, terorganisir, terstruktur, ya, terorganisir. Jadi kita harus memiliki roadmap yang jelas. Kita mau ngapain? Kita mau kemana? Ya, langkah-langkahnya apa? Ya. Milestone-nya apa? Ini kan belum kita. Ya. Okay. Jadi lama-lama orang mulai kurvanya itu mulai melandai ya. Ini nggak cuma soal COVID-19 aja nih. Semangat perjuangan Islam itu kalau kurvanya melandai juga nggak bagus ya. Betul. Tapi kita harus tahu kapan harus naik, kapan harus cooling down, kapan naik lagi gitu kan ya. Sehingga ini roadmap-nya dan milestone-nya itu jelas. Nah, yang ketiga adalah masif dalam arti kita melibatkan seluruh umat. Peradaban Islam itu tidak bisa ditopang oleh 1-2 ormas saja, 1-2 partai saja. Enggak ya. Kita harus lintas ormas, lintas partai, bahkan lintas bangsa ya. Tidak cuma kepada aktivis Islam yang berjenggot, berbaju koko atau berjubah, enggak ya. Ini juga menyangkut para ilmuwan, menyangkut para seniman, ya, menyangkut para agnia, para buruh. Jangan sampai ada di antara umat itu yang merasa ini bukan perjuangan mereka. Ini perjuangan kita semua ya. Jadi kalau ingin ke depan kita memiliki peradaban yang tinggi, peradaban dengan sains dan teknologi yang akan tidak cuma melawan penjajahan tapi membebaskan dunia dari penjajahan, maka ketahuilah bahwa melahirkan seorang saintis muslim itu memerlukan seluruh syariat Islam dan memerlukan seluruh elemen umat. Tidak cuma saintis itu saja, tidak hanya sekolahnya saja, tidak hanya kampusnya saja, tetapi kita perlu partisipasi, perlu kontribusi dari seluruh umat. Apa artinya seorang saintis bisa berkiprah kalau tidak ada doa para duafa, tidak ada harta yang halal para agnia, tidak ada tidak ada partisipasi dari mahasiswa, dari keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan masih bisa mengalami ketika peradaban Islam kembali kepada keemasannya dan kita semua mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Royah TV yang saya hormati dan juga pemirsa di YUM. Saya pada tahun 2016 ya, saat ada acara 212 itu memang tidak hadir, tapi setelah itu beberapa kali saya hadir langsung di Monas. Gambarnya juga ada itu, saya sebar ya ketika saya memanggul dua bendera. Masya Allah. Ya, itu pernah saya tantang juga itu Profesor Mahfud, kalau berani memanggul dua bendera Aliwat dan Aroyah itu, saya akan waktu itu saya kasih hadiah 1 juta, terus meningkat sampai 25 juta. Tapi nggak ada tanggapan. Kalau saya yang diminta begitu, saya berangkat itu ya. Dari Bundaran HI ke Monas ya. Saya pikir hadiahnya kulkas, Prof. Kulkasnya sudah itu ya. Okay. Baik, jadi atas kejadian itu, kejadian 212 plus juga reuninya sebenarnya, saya sebenarnya membuktikan ya bahwa kebenaran dari kata-kata Cicero bahwa salus populi suprema lex esto. Jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi, yang bisa saya terjemahkan keselamatan umat adalah hukum yang tertinggi. Maksud saya ini dari sisi humanity ya. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak ada peristiwa 212 itu, bisa kita pastikan ya bahwa umat Islam ini akan terus dibiarkan dinistakan, direndahkan, ya, dipersekusi oleh pihak-pihak yang membenci. Nah, 212 itu adalah bentuk gugatan sosial sebenarnya, kalau saya maknai begitu ya, yang berimplikasi dalam penegakan hukum terhadap penista agama, yang memang merupakan dalam tanda kutip ya penjahat yang harus diadili gitu ya. Masya Allah. Nah, kalau tidak kita adili, maka pencari keadilan terutama umat Islam itu justru akan mencari jalannya sendiri. Nah, bisa terjadi yang saya sebut itu adalah Eigenrechting atau vandalisme atau street justice. Nah, ini kan berbahaya.
Betul, Maka betul. 212 itu sebenarnya mencoba untuk menyelamatkan kita sebagai negara hukum itu memang diselamatkan dengan kejadian atau peristiwa 212 itu. Plus nanti kalau ke belakang yang reuni-reuninya. Tapi dari sisi hukum begitu Mas. Jadi justru itu menyelamatkan bangsa ini. Luar biasa. Baik, jadi itu merupakan hukum yang tertinggi ya, Prof ya. Ya, Keselamatan umat itu ya, Prof. ya Insya Allah. saya identikan dengan apa yang dikatakan oleh Cicero itu salus populi suprema lex esto. Oke. Baik, Prof. Sekarang di tahun 2020, Prof. Di mana Ya. di sini kita tidak bisa melakukan acara seperti halnya 4 tahun silam. Betul. Nah, menurut Profesor, itu apa yang bisa kita maknai dengan momen 212 di tahun 2020 ini? Terkait dengan ini, Prof, muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Menurut Profesor bagaimana, Prof? Ya, Monggo. saya memaknainya bahwa persatuan umat Islam itu perlu diabadikan dan dikenang. Nah, oke. Untuk apa ya? Untuk menumbuhkan ghiroh perlawanan terhadap kemungkaran, kezaliman, dan kemunafikan. Masya Allah. Tadi Prof. Fahmi sudah menyebutkan itu. Jadi memang ya kejadian itu tidak cukup dikenang, tetapi menurut saya memang perlu dikenang tadi untuk membangkitkan kembali. Gitu ya. Oke. Karena yang tadi saya katakan perang terhadap kemungkaran, kezaliman, dan kemunafikan itu adalah musuh abadi umat Islam. Nah, jadi momen sekaligus yang sering juga dikatakan juga monumen ya 212 Betul. itu adalah barang yang langka ya, yang tidak kalau tidak itu tidak kita rawat gitu ya, itu akan luntur, hilang daya dukungnya untuk penyatuan umat. Oke. Nah, jadi ini kita bicara tentang ukhuwah. Jadi ya ukhuwah ini kita anggap sebagai apa ya? Ini kalau 212 itu kan bukan hanya untuk keindonesiaan saja, tapi Betul, betul. 212 itu sebenarnya harus terus dijadikan cermin untuk ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya menjadi basis untuk tercapainya ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Nah, Masya jadi Allah. tanpa ketiga ukhuwah itu saya kira kok mustahil ya kita bisa menang melawan perang kemungkaran ya terhadap kemungkaran, kezaliman, dan juga kemunafikan itu. Masya Allah, luar biasa. Prof, terakhir Prof, Ya. karena memang masih ada tokoh-tokoh yang lain. Ini Ya. kita semua tentu semakin hari semakin sadar, semakin hari semakin rindu akan tegaknya Islam. Nah, apa pesan utama Prof Suteki, terutama kepada pemirsa Royah TV, ya yang ingin disampaikan agar umat itu bisa mengambil momen 212 di tahun 2020 ini agar kita semakin sadar, semakin rindu, semakin ingin tegaknya Islam. Bangga Prof, silakan. Ya, saudara sekalian, bahwa perindu tegaknya syariat Islam itu harus terus dikobarkan dan Masya Allah. didorong maju berani, ya, bukan silakan. mundur. Ya. Maju berani, bukan mundur. Brandi. Oke. Maju berani atau mundur itu memang sebenarnya bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Ketika kita telah menentukan titik koordinat dalam perjuangan umat untuk menegakkan syariat Islam itu. Ya, jadi kan kalau kita pikirkan ya hanya ada dua pilihan. Anda sedang berada di barisan pejuang atau di barisan pecundang, kan gitu. Masya Allah. Jika di barisan pejuang, ya itu maju terus berani gitu ya. Namun jika di barisan pecundang, mundurlah. Nah kan itu. Nah untuk ini saya minta izin Mas sedikit untuk membacakan puisi yang sempat viral itu. Jadi judul puisinya adalah Maju atau Mundur. Berani atau Mundur. Berani atau mundur. Tarikh Masai terus melaju. Waktu melenggang seolah tiada peduli. Torehan berbagai cerita anak negeriku, betapa susah mencari suaka di negeri sendiri. Indah syair pujangga tak lagi terasa. Merdu dendang nyanyian sinden Lokananta pun tak mampu lagi mengusir gundah hati sang pengembara. Kini di sudut desa kota yang tersisa tinggallah sumpah serapah menista.
Selaksa gunung air bah menyapu ngarai, terik mentari terus membakar jiwa. Tangis pilu lirih terdengar menyayat, bagai kidung nestapa kehancuran pertiwi. Tuhan, kemana lagi hendak kusimpuhkan jejak, sedang di rumahmu pun diri tak lagi aman. Suaka diri hendak ku cari entah di negeri apa, agar ku bisa bermesra kembali dalam doa. Ku yakin masih tersisa penggalan keberanian, melaju berani menapak rentang tarikh tersisa. Ataukah ku urungkan niat suciku, mundur teratur mengais sisa hangat dahana. Mungkinkah asa kembali berkobar, dahana meletup bum, melangit meraih cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu satu hal yang menarik ya, seperti yang di Prof. Fahmi Amar sampaikan, ternyata di dunia ini tidak semua itu urusannya uang, gitu ya. Masya Allah. Jadi ada sesuatu yang di luar itu, bahkan mendatangkan orang sebanyak itu, kalau menurut anggaran itu sudah berapa miliar itu ya untuk logistiknya saja, gitu. Nah, ini membuat kita menjadi ingat ya, bahwa kalau kita punya tujuan yang lebih mulia daripada hanya dunia gitu ya, itu sebetulnya semua bisa. Nah, seperti menggerakkan orang ya, apalagi ini menunjukkan pada dunia juga bahwa umat Islam itu mau kok diatur. Nah, selama apa? Selama mereka punya satu misi yang bagus. Gitu. Tidak ada kerusakan, tetap bersih gitu ya. Ini merupakan satu apa istilahnya potensi yang luar biasa, apalagi umat Islam itu kan mayoritas negeri ini. Ya. Nah, tinggal bagaimana menggerakkan potensi umat ini dalam skala yang lebih besar, ya, sehingga apa yang diinginkan dari Islam rahmatan lil alamin tentu bisa terlihat, gitu. Nah, cuma pertanyaannya setelah itu, ya setelah berkerumun tadi selesai, nah berikutnya apa? Nah, agenda berikutnya yang perlu kita harus cermati juga ke depannya. Oke, luar biasa. Baik, Pak Ahmad Rusdan, kita coba lihat ke kondisi saat ini di tahun 2020, di mana sikon pandemi sekarang bukannya menurun di Indonesia, malah semakin menaik ya angkanya gitu ya Pak. Oke, menurut Pak Ahmad Rusdan, apa yang bisa kita maknai dengan momen 212 ini terkait dengan tagline kami, yaitu muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Silakan Pak Ahmad Rusdan. Ini menarik ya dalam konteks pandemi gitu. Kalau kita lihat umat itu betapa teraturnya ya. Mereka menuju ke tempat itu betul-betul teratur, tidak dorong-mendorong. Mereka bahkan saling berbagi makanan, bahkan uang pun tidak laku. Masya Allah. Jadi ini menarik di sini. Nah, pertanyaannya, mengapa ketika masa pandemi ini seakan-akan ada kesan umat kok tidak mau diatur? Contoh, kalau kita lihat makhluk Allah yang satu ini yang namanya COVID, saya ini juga disebut dokter ahli gaib, Ustaz. Karena apa? Karena saya lihat ini tidak kasat mata virus ya. Virus ini ciptaan Allah Ta'ala. Dan dari semua makhluk Allah ya, semuanya tidak punya pilihan kecuali manusia. Jadi sama seperti virus ini, dia tidak bisa memilih. Dia mau menginfeksi ulama atau memilih artis. Dia tidak bisa memilih. Mau menginfeksi ahli sholat atau ahli maksiat, dia tidak bisa. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu juga muhasabah. Ketika umat ini sangat bagus untuk melihat, mendeteksi, melawan kemungkaran yang sangat kasat mata. Tetapi ketika kita melihat pandemi ini adalah ujian, saya pikir ujian juga. Sebelum kita melihat Dajjal, naudzubillah. Karena kalau kita belajar statistik, Ustaz, seakan-akan COVID ini kan tidak berbahaya. Toh kata statistik yang meninggal cuma 2%. Cuma 2% yang meninggal. Nah, makanya tidak heran kalau ternyata orang ini mengabaikan protokol kesehatan. Nah, ini sama seperti Dajjal nanti. Dajjal itu mirip sekali seperti simbol-simbol Islam. Sehingga awalnya menjadi Muslim, akhirnya malamnya menjadi kafir. Nah, artinya kita harus banyak belajar bagaimana kita memahami fakta dan bagaimana Islam itu juga mengajarkan kepada kita. Kalau misalnya modus penularan virus ini ternyata berdasarkan kerumunan orang, ya kita juga harus dengan siap ya untuk tidak berkerumun misalnya. Dan kita harus ada sadar, karena apa? Karena kalau dulu kita khawatir ulama kita akan dibunuh oleh orang gila, sekarang pembunuhnya tidak kelihatan.
Gitu. Jadi ini yang kita juga harus melihat, kalau Islam memang ingin sebagai rahmatan lil alamin, tentu kita harus banyak belajar bagaimana kita menyikapi dunia ini supaya jangan sampai ini pejuang-pejuang yang handal ini berguguran hanya karena kita abai dengan protokol kesehatan. Nah itu yang harus kita ingat. Oke, luar biasa nih pesan-pesannya. Terakhir nih Pak Ahmad Rusdan, mengingat kita belum tahu ya sampai kapan pandemi itu akan berakhir dengan sempurna, apa pesan Pak Ahmad Rusdan yang ingin disampaikan ke umat nih, terutama kepada pemirsa Royah TV? Silakan Pak Ahmad Rusdan. Ya, ini menjadi satu momen yang baik ya. Dengan pandemi ini, pertama kita menguatkan apa yang disebut dengan iman kita kepada Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan ini semua, dan kalau kita mau selamat, kita harus tentu mau diatur dengan aturan Allah. Demikian juga seperti virus ini adalah bagian dari bagaimana Allah itu sudah menetapkan aturan-aturannya. Lalu yang kedua, kita harus tingkatkan imunitas kita, tidak hanya pribadi, tapi juga kita harus menjaga kesehatan masyarakat. Dan kita harus mengerti bagaimana sistem kesehatan masyarakat bekerja. Jadi sekarang ini terungkap akhirnya, bahwa COVID-19 ini sebetulnya dia tidak menghancurkan siapa-siapa, tapi dia membuka bahwa sistem kita ini banyak yang berantakan. Bahwa ternyata dari sisi kepercayaan antara rakyat dengan umaroknya masih bermasalah. Antara pakar ilmuwan dan ulamanya tidak satu kata. Jadi ini menjadi satu momen yang penting bagi kita ya untuk melihat bagaimana ini ke depannya. Dan yang terakhir adalah amanah. Ya, amanah dalam artian apa? Ilmu yang kita ketahui tentang Islam ini jangan berhenti di kita saja. Ilmu bagaimana mencegah penularan itu tetap harus kita sampaikan. Ketika kita melihat kemungkaran orang-orang yang abai protokol kesehatan, kita harus mencari tahu mengapa mereka itu abai. Karena kita ini juga momen yang bagus untuk kita betul-betul menumbuhkan solidaritas kita semua sebagai umat, gitu ya. Ketika misalnya ada kawan kita yang terkena COVID, jangan dikucilkan. Memang kita harus menjaga jarak, tetapi bantu mereka, bantu keluarga mereka, bantu yang membutuhkan pertolongan. Jangan kita justru tidak bisa menghidupkan apa yang disebut dengan semangat ukhuwah tadi itu. Nah inilah momen yang bagus dipuji. Allah ini nampaknya nih memberikan kita hikmah yang luar biasa supaya kita bisa menerapkan yang kita maksud dengan ukhuwah tadi itu. Karena kalau kita insya Allah lolos dari pandemi ini Ustadz, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bahwa umat ini memang saling menyayangi, saling menjaga kesehatan masing-masing, tidak egois. Nah kita punya sekarang pekerjaan yang besar, bagaimana supaya nanti sektor kesehatan ini juga bisa melingkupi seluruh umat. Bukan hanya umat yang kaya saja, tapi umat yang tidak kaya pun juga sehat. Ya, Ini menjadi suatu butuh peradaban baru yang insya Allah bisa inklusif untuk semuanya. Insya Allah. Ada pertanyaan menggelitik ini Pak Ahmad Rusdan sebagai seorang pakar biologi molekuler ya. Kira-kira kapan sih pandemi ini akan berakhir? Mereka bisa disampaikan. Berita bagusnya. Belum pernah kejadian manusia secara Nabi Adam, manusia punah gara-gara kuman. Itu berita bagusnya. Jadi dia tidak akan punah. Ya. Masya Allah. Dari pandemi yang paling lama, kalau kita lihat pandemi Spanyol itu sekitar 2 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin ini ya optimisnya tahun 2022 ya. Itu mungkin sudah mulai betul-betul terkendali, insya Allah. Amin. Hanya saja pertanyaannya, apakah kita mau mentoleransi berapa banyak kematian? Nah ini yang pertanyaan besar. Ya. Jadi insya Allah memang akan tanda kutip sembuh sendiri. Tapi kalau kita mengabaikan sunatullah, kita mengabaikan qada terhadap virus ini, ya mungkin kita harus menyaksikan kematian yang luar biasa. Tapi jangan sampai terjadi. Yang penting kita istiqomah dan bersabar. Ya, insya Allah kita akan lalui ini. Cuma pertanyaannya, jangan sampai terlalu banyak yang menderita dan nauzubillah. Ya, jangan sampai ada. Kalaupun ada yang meninggal, mereka syahid insya Allah. Tapi nanti jangan lupa, kalau nanti 2023 kita masih hidup, ketika kita meninggal, Allah akan hisab kita. Waktu masa pandemi itu, apakah kita menjadi bagian yang memutus penularan, atau alih-alih kita justru yang menyebabkan agen penularan. Nauzubillah. Saya menandainya dengan 2 kata saja ya. 2 kata. Peristiwa itu, saya hadir di dalam acara itu. Saya langsung datang dari rumah sakit itu. Saya ketika itu dirawat 3 hari ya. Karena, Masya Allah.
memang saya harus dirawat, dan alhamdulillah ya, itu bagi saya itu merupakan sebuah jejak, misalnya. Sebuah jejak, sebuah sejarah yang penting ya dalam perjalanan kebangkitan umat Islam, bukan hanya di level Indonesia tapi secara global ya, karena magnitudenya ketika itu ya itu luar biasa ya, itu yang goyang itu bukan hanya Indonesia tapi dunia ya. Masya Allah. Karena goyangkan dunia ya, Masya Allah. Karena ada ciri-ciri yang sangat tipikal ya, yang berbeda dengan peristiwa-peristiwa lain ya, sebagai penanda kebangkitan Islam, misalnya di Timur Tengah ya, itu tidak terjadi ya. Itu sebuah aksi damai yang luar biasa yang melibatkan jutaan manusia ya. Jadi saya menandainya dengan sebuah kata, sebuah jejak gitu. Hanya persoalannya kemudian, apakah jejak yang luar biasa itu, yang sangat fundamental dan monumental, itu akan menjadi sebuah tonggak. Ini sampai hari ini bagi saya itu persoalan, masih berproses gitu ya. Saya tidak bisa mengklaim bahwa jejak itu akan menjadi sebuah tonggak yang mengantarkan kita semua pada cita-cita yang memang kita mimpikan ya, yang kita harapkan ya. Bagaimana nilai-nilai Islam ini bisa tegak ya pada diri kita, di tengah rumah tangga kita ya, di sekitar kita ya, di Republik ini, bahkan di seluruh alam. Saya berharap kalau melihat prosesnya sampai hari ini, sampai tahun 2020 ini, saya optimis ya. Jadi Gema 212 itu masih menguat ya pada diri kita, tentunya dengan representasi yang berbeda. Gitu. Sementara baik, itu kesan saya. Baik, luar biasa kesannya, Prof. Nah, bicara tentang tahun 2020 nih, Prof. Ya, kita punya tagline muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Nah, menurut Prof Aceng, kira-kira momen 212 di tahun 2020 ini bagaimana, Prof? Kita kaitkan dengan muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Silakan, Prof. Saya melihat sampai hari ini ya, kita masih punya problem yang sangat mendasar, yaitu persoalan komunikasi ya. Komunikasi ya. Gitu ya. Kita cenderung masih mengambil jarak ya, gitu dengan kekuasaan terutama gitu ya. Masya Allah. Nah, ini yang mesti kita telusuri, karena persoalan komunikasi politik ini gitu ya, ini menjadi prasyarat ya. Bagaimana kita bisa menyatu ya, menjadi sebuah kekuatan ya, menuju apa yang kita cita-citakan. Paling tidak ada 4 indikator yang mesti kita verifikasi ya. Pertama, kualitas isu kita, gitu. Sejauh mana isu yang kita angkat ini populis ya. Artinya tadi sudah disebutkan oleh Prof Fahmi bahwa bagaimana menggeser isu ini dari sesuatu yang reaktif ya, menjadi sesuatu yang inovatif, yang produktif gitu ya. Nah, energi kita banyak habis untuk merespon hal-hal yang memang menjadi by design ya, oleh musuh-musuh kita kena umpan gitu ya. Kena umpan. Jadi, Masya Allah. Jadi kualitas isu ini mesti yang betul-betul momentum 212 2016 itu salah satu indikator bagaimana kualitas isu itu bisa mempersatukan umat ya. Nah, ini pelajaran bagi kita gitu ya. Itu bagaimana kita memilih isu-isu yang lebih populis, yang lebih mendasar gitu ya. Jangan sampai terjebak oleh isu-isu parsial yang justru akan memecah belah kita. Itu ya. Baik, Prof. Jadi menarik sekali, Prof, tentang masalah komunikasi politik. Namun saya ingin mengeksplor ini lebih dalam, cuma waktu kita dibatasi nih, Prof. Saya ada pertanyaan terakhir, Prof, tentang pesan yang kita kaitkan dengan komunikasi politik ya, Prof ya. Nah, ini para pemirsa Royah TV ingin mendengar langsung dari pakarnya nih, pakar linguistik forensik.
Kira-kira menurut Prof. Aceng, ya, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Royah TV khususnya di momen 212 tahun 2020 ini agar hubungan atau komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu bisa lebih akrab, ya, khususnya mereka yang ingin mengingatkan dan juga mengkritik pemerintah. Silakan, Prof. Ya, kalau saya merujuk kepada ayat suci Al-Quran, sebetulnya ya komunikasi itu termasuk dalam konteks komunikasi itu ada dua kata gitu, basiron wa nadiron. Ya, basiron wa nadiron gitu ya. Basiron wa nadiron, Masya Allah. Jadi kalau kita tidak mengingatkan ya, kita memberikan kabar gembira gitu ya. Artinya pilihan-pilihan bahasa kita ya bisa menuju sebuah konsensus yang lebih berkualitas atau menuju sebuah konflik ya. Nah, potensi-potensi inilah yang harus kita ukur gitu ya, kita berkomunikasi di panggung politik. Hanya kadang-kadang gitu ya, saya melihat gitu ya, kita itu terjebak oleh panggung-panggung politik yang disediakan oleh lawan-lawan kita gitu, oleh musuh-musuh kita. Kita terjebak di situ. Ya. Sehingga antara front stage dengan backstage gitu ya, kita itu sama saja. Jadi kita banyak buka-buka aurat gitu ya. Gitu ya. Itu sehingga mudah sekali kita terjebak gitu ya. Itu menuju sebuah konflik-konflik yang tidak produktif, yang tidak perlu sebetulnya gitu ya. Karena pada titik tertentu komunikasi politik itu adalah bargaining, ya, tawar-menawar, itu karena penggunaan bahasa di panggung politik itu tidak berlangsung di ruang hampa, ya, itu harus kontekstual, ya, karena prosesnya bukan hanya rekonstruksi gagasan, tapi yang lebih penting adalah dekonstruksi, ya, itu misalkan konsep khilafah, ya, saya melihat sampai sekarang luar biasa, ya. Proses rekonstruksinya kita telusuri secara historis ya, bagaimana kepemimpinan leadership berlangsung ya pada zaman kenabian, pada zaman para sahabat dan sebagainya. Namun masih langka kajian-kajian untuk mendefinisikan secara operasional bagaimana konsep khilafah itu didekonstruksi, dikontekstualisasikan, dilandingkan ya dalam konteks sekarang ya, sehingga relevansinya itu bisa membangkitkan mobilisasi umat gitu ya. Masya Allah. Itu ya. Jadi kita sedang menuju bagaimana proses rekonstruksi itu bisa mengantarkan kepada proses dekonstruksi, sehingga isu-isu kebangkitan umat, isu-isu tegaknya syariat dan sebagainya termasuk isu khilafah itu membumi pada sebuah konteks hari ini dan ke depan ya. Baik. Itu yang saya melihat, karena kita tidak bisa menghadirkan lagi tokoh-tokoh di masa lalu gitu ya. Betul. Itu. Baik. Kita hanya bisa bahwa konsep-konsep ini kita loh sebagai subjeknya gitu ya, dengan segala macam kapasitas yang ada pada diri kita. Profesor. Dari segi kebahasaan ini persoalan dekonstruksi yang mesti kita agendakan. Ya. Baik, Profesor. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man dawa bidawati ila yaumil qiyamah ba'du. Para tokoh, para ulama dan profesor dan doktor tadi yang sudah berbicara di awal yang saya hormati, dan juga para pembicara yang lain serta pemirsa Royah TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di momen peringatan 212 ya. Kalau tadi saya ditanya kesan apa yang kemudian muncul, yang terbayang oleh saya terkait dengan momentum reuni 212 atau peristiwa 212 2016 atau 4 tahun yang lalu, saya punya obsesi, punya mimpi, punya harapan kalaulah jutaan umat yang kumpul pada saat itu kemudian terulang kembali itu kan, tapi yang dituntut itu adalah mereka menuntut ditegakkannya keadilan ekonomi yang sesuai dengan
syariah Islam gitu kan. Masya Allah. Ini yang saya bayangkan, yang saya harapkan gitu kan. Di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi yang terus kemudian berulang, saya bermimpi suatu saat umat ini kemudian bergerak bersama-sama menuntut keadilan dengan ditegakkannya ekonomi Islam gitu kan. Iya betul. Oke. Luar biasa. Nah, iya, itu yang mimpi dan harapan saya gitu kan dengan momentum 212 ini. Ya. Oke. Pak Arim, itu di belakangnya kok gambarnya gambar 212 ya? Nah, itu supaya Spirit 212 ya. kembali spiritnya supaya masuk gitu kan. Nah, itu harapannya nanti jutaan umat ini mereka menuntut untuk ditegakkan sistem ekonomi Islam secara kafah gitu kan. Harapan saya gitu kan. Karena nggak akan selesai krisis ekonomi itu kemudian kalau tidak ditegakkan sistem ekonomi Islam secara kafah gitu kan. Masya Allah, enggak, ini sudah jadi kepastian ya. Iya. Kepastian, tidak mungkin ya. Tidak mungkin gitu kan. Karena sistem ekonomi kapitalis akan menimbulkan krisis dan ketidakadilan gitu kan. Oke, baik. Pak Arim, berkaitan dengan muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat, kira-kira apa yang bisa kita maknai, Pak Arim? Silakan. Ya, saya katakan tadi itu kan, kalau kita lihat sedikit lihat ke belakang, terjadinya 212 kan bukan sesuatu yang tiba-tiba itu kan. Walaupun tadi disampaikan oleh Prof. Fahmi Amhar masih sifatnya reaktif, tapi saya kira ada sebuah momentum yang di situ umat itu kemudian menurut saya didorong dengan satu pemikiran yang sama, perasaan yang sama, sehingga memunculkan kesadaran, ya kan? Pemikirannya apa? Di situ ada pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Kemudian muncul perasaan bahwa ada sebuah kezaliman. Kenapa? Karena ini tidak ditegakkan hukum, gitu kan? Bahkan kemudian seolah-olah kemudian dilindungi, gitu kan? Betul. Nah, sehingga kemudian pemikiran dan perasaan inilah yang kemudian mendorong kesadaran mereka untuk menuntut keadilan, yaitu apa? Ditegakkannya hukum. Nah, dalam konteks ekonomi yang saya bayangkan tadi, ya, umat juga, jutaan umat nanti ke depan yang saya bayangkan itu juga berharap untuk menuntut tadi ditegakkannya keadilan ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam. Sehingga umat nanti, menurut saya ini apa istilahnya, disatukan dengan pemikiran bahwa krisis yang terjadi saat ini dan juga di tengah pandemi ini, itu kan, penyebab utamanya itu adalah karena pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah di bidang ekonomi, itu kan. Pertama, itu kan, kita lihat ekonomi dibangun atas dasar bunga atau riba. Yang kedua, yang kita saksikan hari ini, ketidakadilan ketika sumber daya alam itu diserahkan pengelolaannya kepada swasta, sehingga yang menikmati hanya segelintir orang. Kita saksikan hari ini batu bara dijual dengan murah, diserahkan 50.000 hektar lebih kepada swasta yang harusnya itu ada dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, tapi ini justru tidak. Sehingga pada akhirnya muncul ketidakadilan berikutnya adalah pemerintah itu menjadikan sumber APBN itu adalah pajak dan utang yang berbasis riba. Nah, ini ketidakadilan, gitu kan? Ketidakadilan kan, kezaliman. Kalau dari sudut pandang syariat Islam. Nah, bagaimana pemikiran umat ini, ya, yang nanti kita gerakan jutaan umat ini, sehingga muncul perasaan seperti yang terjadi 212 itu. Mereka benci, kenapa? Karena pelaksanaan sistem ekonomi saat ini itu adalah bentuk pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah ekonomi, itu kan. Nah, sehingga nanti kan muncul kesadaran seperti 212 itu kan, kesadaran untuk menuntut keadilan dengan ditegakkannya ekonomi Islam secara kafah. Itu yang kita inginkan, yang kita mimpikan, ya, momentum 212 ini. Baik, Pak Arim. Nah, ini terakhir Pak Arim, pertanyaan terakhir nih ya, karena masih ada pakar yang lain. Pesan utama apa yang bisa Pak Arim sampaikan agar tadi yang disampaikan oleh Pak Arim kan tentang masalah ekonomi syariah dan juga ketidakadilan. Nah, agar umat segera keluar dari cengkraman sistem sekuler kapitalistik ini yang merupakan penyebab resesi ekonomi ini apa nih pesan utamanya? 1 menit, Pak Arim. Mangga, silakan. Ya, saya kira kita bersama tokoh-tokoh umat itu melakukan edukasi, ya. Edukasi terhadap umat agar umat ini memahami dan menyadari
bahwa akar krisis ekonomi itu adalah akibat cengkraman dan dominasi sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh oligarki korporasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umat ini sudah sadar, sudah memahami, tentu umat harus bersatu untuk apa? Untuk menuntut ditegakkannya sistem ekonomi Islam secara kafah dalam bingkai yang tadi sudah disebutkan, menurut saya khilafah Islamiyah gitu kan. Nah, itu menurut saya harapan saya ke depan, kan. Jadi momentum 212 ini adalah momentum yang harus kemudian kita ingatkan, jadikan momentum edukasi umat tentang perlunya penegakan sistem ekonomi Islam secara kafah dalam sistem Islam yang kafah juga. Itu barangkali ya. Baik. Oke ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya ya, Pak ya? Oke, jelas. Ya. Kesan pertama dan mungkin satu-satunya yaitu hanya luar biasa, saya kira itu aja. Luar biasa ya. Iya, karena itu kumpulan saya meninjau, mencoba melihat ya, kumpulan manusia yang pernah terjadi dalam sejarah. Itu rasanya belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Belum pernah terjadi ya? Belum manusia berkumpul sebanyak itu, ya jutaan. Ada yang menyebutnya 2-3 juta, bahkan sampai 7 juta, ya terserah soal hitungan. Tapi yang jelas itu angkanya ya luar biasa banyaknya, ya jutaan gitu. Ya, jadi itu adalah gerakan sosial terbesar sepanjang sejarah menurut saya di dunia bahkan. Di dunia. Karena kita belum pernah melihat sebanyak itu. Misalnya abad ke-7 di Mekah ya, Futuh Makkah itu Nabi menaklukkan Mekah itu dari Madinah hanya sekitar 10.000 orang. Lalu di mana lagi misalnya ya jejaknya? Ada di Amerika abad 20 ya, tahun 1995 itu dikenal Louis Farrakhan namanya ya, tokoh Black Muslim dengan programnya Million Man March gitu. Jadi march atau rally atau ya protes ya, hadir ke lapangan di Washington juga 1 juta orang diperkirakan hadir, tapi yang hadir cuma 500 ribuan gitu saat itu. Itu sama tahun 95. Kesininya belum pernah lagi saya melihat ada jutaan orang berkumpul dalam satu tempat ya, berkonsentrasi di situ untuk menggolkan sebuah tujuan tertentu gitulah. Itu luar biasa. Jadi kesannya luar biasa. Apalagi ya, yang kedua adalah itu sebuah gerakan moral yang tulus gitu ya. Gerakan moral. Karena gerakan tulus itu akan menghadirkan ketulusan. Gitu. Dan yang menggerakkannya hanyalah Allah melalui hati-hati manusia. Masya Allah. Yang mengundang keberkahan. Kan kita tahu sering mendengar banyak laporan, banyak peristiwa ajaib di situ, mengagumkan terjadi. Ya, misalnya udara tidak panas, banyak yang merasakan seperti dinaungi malaikat, ya, keberkahannya. Makanan berlimpah, tadi uang tidak laku, pepohonan tidak terinjak, pulang pada waktunya, kebersihan yang terjaga. Kemudian toleransi pada minoritas, kan ada kasus yang mau nikah tuh ke orang Kristen, nyebrang lautan manusia itu masuk gereja, diantar dengan humanis, dengan baik dan sebagainya. Itu luar biasa. Belum pernah ada kejadian saya kira sehebat itu. Dan saya mungkin tadi tidak sependapat dengan Profesor Fahmi soal uang. Jadi ini seluruh cibiran dan nyinyiran kelompok yang tidak mendukung gerakan ini itu karena ketidakmampuan saja dan mereka hanya bisa melakukannya dengan uang. Saya tidak percaya justru dengan uang itu bakal kacau gitu. Ya, betul. Yang sudah terjadi itu justru dengan uang, dengan bayaran, dengan itu sumber kekacauannya di situ gitu. Jadi iya, dengan dunia, dengan harta uang itu justru ketertiban tidak akan tercipta. Orang akan saling berebut di situ kan, itu sudah banyak terbukti lah fakta-fakta seperti itu. Masya Allah. Nah, dikaitkan dengan tagline kita pada hari ini, Pak Muflih, tentang muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Ya, ini menurut seorang pakar sejarah Islam bagaimana nih tentang 212 ini? Mangga, Pak Muflih. Ya, itu pertama saya kira harus disyukuri ya sebagai sebuah prestasi ya sosial, ukhuwah Islamiyah, persatuan umat yang luar biasa. Tapi ada satu kata kunci di situ. Mengapa jutaan orang bisa bersatu dalam sebuah komunitas yang sangat besar ya? Karena di situ hilangnya pengelompokan. Jadi ukhuwah Islamiyah itu hanya akan bisa tercipta dengan menghilangkan ego kelompok. Menghilangkan ya kelompok kesadaran para ormas, mazhab dan sebagainya. Akhirnya kan menjadi sebuah persatuan gitu. Jadi jutaan umat berkumpul dan bersatu di situ dengan tidak mengenal parpol, ormas, mazhab, hanya dengan ketulusan seperti itu, hanya atas nama agama,
atas hanya nama Islam, kemudian membela Al-Quran, ya sudah semua orang di situ bisa bersatu gitu. Jadi persatuan umat Islam ini hanya akan bisa tercipta dengan, menurut saya, ketulusan, keikhlasan itu. Selama masih membawa kelompok, organisasi, mazhab, tidak akan pernah itu tercipta. Betul, betul. Dan satu lagi nih yang penting, ya, ini pengamatan sosiologis, sepanjang sejarah umat, gitu ya, persatuan umat Islam itu, kalau persatuannya hanya keinginan, cita-cita, ya, dengan berbagai dalil, dengan berbagai upaya, dengan kesadaran, itu susah. Yang paling konkret adalah adanya common enemy. Adanya musuh bersama yang dihadapi bersama, baru di situ berbagai ragam kelompok umat itu akan bersatu. Misalnya. Masya Allah. Dan common enemy saat itu pada 2 Desember 2016 itu ada gitu. Dan common enemy itu sebetulnya ada 4 bentuk ya. Pertama ada fisik, ya. Fisik itu penjajahan, itu kan jelas fisik. Intervensi asing pada bangsa dan negara, ini kekuatan luar, atau pemimpin non muslim. Nah, itu kan bisa jadi common enemy dari seluruh kelompok Islam. Yang berprinsip sama bahwa seorang non muslim nggak bisa jadi pemimpin di kalangan masyarakat muslim. Dua, pemikiran, di situ ideologi, kolonialisme, imperialisme, komunisme, ya, sekularisme dan sebagainya. Itu juga bisa jadi common enemy umat Islam, di mana umat Islam potensial untuk bersatu. Kemudian fasad, kerusakan akhlak, perjudian, kemaksiatan, miras, narkoba, ya, kemudian prostitusi, kerusakan lingkungan, bisnis yang menghalalkan segala cara, pemerintahan oligarki. Nah, itu kan kerusakan yang bisa menjadi common enemy. Kemudian sosial, kemiskinan dan kebodohan. Nah, sepanjang sejarah umat Islam itu hanya dilihat potensial bersatu bila menghadapi common enemy itu. Kalau dalam sejarah kita abad 19-18 ke belakang, common enemy-nya jelas itu kolonialisme, penjajahan. Baru itu para ulama bersatu dengan umat, dengan kaum santri melawan penjajahan kolonial. Jadi, baik Pak Mufti. Ya. Karena ini waktunya kita terbatas Pak Mufti. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Pemirsa Royah TV ingin mendengar pesan dari Pak Mufti agar 12 ini ya tidak mudah dilupakan dalam sejarah, ya, bahwa mereka bisa bersatu antar komponen umat. Apa kira-kira pesan dari seorang pakar sejarah Islam? Mangga Pak Mufti, 1 menit. Ya. Itu sebetulnya kan memori kolektif ya, of mass itu, of the people. Jadi memori kolektif yang tidak akan pernah terlupakan. Itu prestasi umat Islam yang luar biasa. Gitu. Bahwa umat Islam terbukti bisa mewujudkan persatuannya. Tapi dengan syarat tadi, menghilangkan ego kelompok, ya, mazhab, organisasi dan sebagainya. Hanya dengan itu umat Islam itu bisa bersatu. Tidak akan 100%, tidak akan seluruhnya, tapi mayoritas lah gitu. Dan dasarnya adalah ketulusan. Murni itu perjuangan hanya ketulusan, keikhlasan karena Allah. Semangatnya murni karena agama. Selama masih kita membawa bendera kelompok, nggak akan ada itu namanya persatuan itu, ya. Karena ya Rasulullah tidak mengajarkan kelompok, tidak mengajarkan asrobiyah. Jadi umat Islam itu hanya bisa disatu dengan satu kesadaran psikologis, satu umat, kedua Islam. Sudah, hanya itu saja. Kalau hanya membawa kelompok, membawa organisasi, membawa ajaran-ajaran ya kelompok, akan susah itu diwujudkan. Gitu. Itu yang saya lihat, dan sehingga menjadi energi kita, menjadi pesan ke depan. Bila persatuan itu minimal mayoritas itu ingin tercipta, ya kita harus berbesar hati untuk menghilangkan sekat-sekat di antara kita, lalu mengedepankan hanya satu ajaran Islam, syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, ulama, para tokoh, para pakar, ada Prof. Suteki. Mohon maaf, saya ini berada di ruang isolasi. Masya Allah. Jadi mengikuti acara dan sambil harus diisolasi. Masya Allah. Ya, sudah 1 minggu. Masya Allah. Semoga lekas sehat, Yai. Amin. Amin. Lah, ini semangatnya kan semangat 212. Masya Allah. Jadi kesan yang pertama bagi kita yang ikut terlibat di dalam proses 212 waktu itu,
tahun 2016 adalah satu hal yang sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh para pakar barusan, memang tidak ada duanya. Dan ini adalah sebuah keajaiban. Masya Allah. Allah ingin menunjukkan kepada umat Islam bahwa apabila kita ini benar-benar berjuang di jalan Allah, pasti akan Allah kasih jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi itu tidak akan ada tandingannya pada waktu istrinya. Orang yang mencibir tidak akan mungkin banyak yang datang. Allah buktikan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya ikhlas, semua yang hadir ikhlas, ikhlas karena membela agama Allah, ikhlas membela Al-Quran, ikhlas membela Islam. Jadi ada satu kekuatan, yaitu kekuatan iman. Kekuatan iman itulah yang menyatukan semuanya itu. Tanpa iman tidak akan mungkin itu terjadi, tidak akan mungkin. Karena itulah maka walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barokahnya, yang datangnya dari langit ataupun yang datangnya dari bumi. Itu kekuatan iman. Karena itulah maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kekuatan itu, kekuatan iman itu. Dan itu yang harus dirawat. Jangan sampai imannya luntur. Jangan sampai imannya luntur. Gitu, Ustadz. Baik. Terima kasih Pak yaitu pemirsa tentunya ingin dapat pesan dari Yai terutama tentang bagaimana agar senantiasa Islam itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai petunjuk utama dalam kehidupan. Ini dikaitkan dengan kondisi 212 tahun 2020 ini. Monggo Yai, pesan apa dari Yai kepada kami semua, kepada pemirsa Royah TV? Monggo silakan Yai. Baik. Yang pertama, kuatkan iman. Kuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sistem Dajjal ini sedang berjalan. Masya Allah. Mereka sedang memainkan perannya. Masya Allah. Islam harus sadar itu. Baik dengan cara apapun. Mulai dari undang-undangnya, mulai dari politiknya, mulai dari ekonominya, kesehatannya. Karena itulah maka Dajjalik values ini, nilai-nilai Dajjal ini sedang mereka jalankan. Dan itu terjadi. Karena itulah maka jangan sampai nanti kita lengah. Kuatkan iman, kuatkan takwa. Satu. Yang kedua, terus berkumpul-kumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul-kumpul dengan orang baik. Seperti panjenengan. Masya Allah. Berkumpul dengan Pak Mufli dan para ulama. Masya Allah. Karena mereka itu yang nanti akan memberikan charger. Agar supaya kita ini betul-betul terus terpatri di dalam hati supaya tidak luntur ini. Kalau itu luntur repot nanti. Yang ketiga, pesan yang ketiga,
jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai gara-gara kelompok, gara-gara faham, gara-gara pandangan politik yang berbeda, akhirnya kita menjadi berbenturan. Karena itulah memang teori mereka, bagaimana Dajjal ini membuat umat Islam ini tidak bersatu. Mereka terus akan melakukan itu. Jaga persatuan dan kesatuan. 4. Jangan berhenti untuk berjuang. Jangan berhenti untuk berjuang. Jangan berhenti untuk berjuang. Berjuang mati. Masya Allah. Berjuang mati. Masya Allah. Maka berjuang sampai mati. Masya Allah. Jadi saya berpikir itu yang menjadi pesan-pesan saya agar supaya spirit 212 ini akan menjadikan kita ini umat Islam semakin solid, ukhuwahnya semakin bagus, ukhuwahnya semakin kuat, dan semuanya akan menjadikan Indonesia ini sebagai baratatun thayyibatun warabun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi para pakar yang sudah diwawancarai tidak jauh berbeda sebenarnya tentang apa yang terjadi pada peristiwa besar. Betul. Ini 212. Tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang saya kira itu menjadi penting untuk kita ingat, dan itulah yang saya kira untuk menjadi menjadi batu loncatan untuk ke depan, ya. Maksudnya untuk menjadi dasar kita melangkah. Yang pertama kalau kita lihat ya, ini kan aksi ini sebenarnya yang pertama berkaitan dengan penistaan agama. Penistaan, sehingga pada saat itu nama aksi itu adalah aksi bela Quran. Nah, kemudian diperluas lagi menjadi aksi bela Islam, ya. Karena aksi itu sebenarnya bukan semacam kumpul-kumpul biasa, tapi itu sebagai sebuah reaksi atas penghinaan terhadap Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya umat Islam ini punya kecintaan yang luar biasa kepada kitab sucinya. Mereka tidak ridho, mereka tidak rela kitab sucinya dianggap rendah, ya. Apa mereka disebutkan tidak mau, tidak boleh ditipu, ya, dengan Al-Quran, ya. Nah, umat Islam tidak ridho dengan ucapan seperti itu, ya. Dan pada saat yang sama tidak ada tindakan yang cukup serius kepada pelakunya, ya. Padahal kita tahu ketika ada umat Islam melakukan mungkin sedikit kesalahan, segera terjadi, segera dengan kasar. Tetapi orang ini tidak dilakukan tindakan yang benar, ya. Dan itu kemudian memicu, kalau kita lihat itu demonstrasi, ya, demonstrasi aksi. Dan kalau kita lihat pada saat itu bukan hanya di Jakarta, itu dari Sumatera, Medan, Aceh, sampai kemudian jadi hampir semua kota kalau kita mengadakan aksi, ya. Dan tampaknya aksi itu tidak segera mendapatkan, dan publik tentu semakin berkekhawatiran apabila ini tidak ada respon, ya, karena ada kasus yang juga pidana, sebenarnya diduga pidana yang dengan orang yang sama tidak dilakukan proses. Ini ada sehingga ada semacam kekhawatiran kalau kemudian ini tidak ada umat Islam lakukan aksi yang besar, itu tidak akan ada proses yang begitu, ya. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, oleh karena itu aksi di Jakarta itu sebenarnya adalah kumpulan aksi, ya, dari aksi sebelumnya di berbagai daerah yang ternyata itu tidak segera memberikan satu respon yang tinggi, gitu. Sehingga sampai kemudianlah peristiwa aksi Nesmin 2 itu adalah peristiwa atau aksi, ya. Satu ini juga cukup besar ketika datang, yaitu tidak juga
ada tindakan-tindakan Ya, nah, baik, ini baik. yang muncul adalah satu umat Islam tidak ridho agamanya kitab sunnah itu tindakan. Nah, saya kira ini yang catatan penting ya. Saya. Tindakan untuk merendahkan Quran itu kan ada dua macam. Ya, ada dalam bentuk ucapan dan sebenarnya adalah yang kedua dalam bentuk perbuatan. Gini, kalau kita terus terang mengatakan ya, saya tidak suka A, ya, kemudian dia suka B, lalu dia mengatakan bahwa si B ini lebih rendah, katalah dia menganggap bahwa si A ini lebih rendah dari si B, lalu kemudian dia mengucapkan A ini lebih buruk daripada B, itu adalah ucapan, ya, ucapan. Tetapi ada juga perbuatan. Perbuatan itu maksudnya begini, dia memang tidak mengatakan bahwa A itu lebih rendah daripada si B, tetapi prakteknya dia meninggalkan si A dan mengambil si B. Dan mengatakan sebuah perbuatan. Nah, ini yang tadi saya kira yang perlu diteruskan, perlu dilanjutkan. Ya. Jadi umat ini tidak ridho ketika ada orang secara verbal merendahkan Quran. Gitu. Maka mestinya juga umat Islam itu tidak ridho ketika apa? Ketika secara tindakan, secara perbuatan Al-Quran itu dianggap lebih rendah. Buktinya apa? Tidak diterapkan, yang diterapkan adalah kitab yang lain. Masya Allah. Quran. Dan pada saat yang sama, hukum selain Al-Quran justru dilakukan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ada tuntutan hukum Quran ini dianggap sebagai sebuah persatuan, dan seterusnya gitu. Dan ini terus berlangsung. Jadi makanya tadi saya katakan kita mesti harus tingkatkan, bukan ya tidak ridho kalau dilecehkan, direndahkan secara verbal, tetapi kita juga umat Islam ini tidak ridho ketika secara tindakan memang Al-Quran itu dianggap lebih rendah dibandingkan sistem dan hukum yang lain. Buktinya ditinggalkan, sementara justru hukum dan sistem yang lain itu saya kira yang pertama. Dan yang kedua, saya kira yang tidak kalah dan yang kedua adalah sebenarnya perkara yang dilecehkan pada saat kan sebenarnya yang dipersoalkan pada saat itu adalah ucapan tentang pemimpin kafir, ya. Jadi si katakan ini itu mengatakan bahwa kamu jangan mau dibodohi, ya, tentang haramnya salah pemimpin non-muslim itu dengan surat Al-Maidah. Nah, ini juga kalau kita lihat, coba bayangkan, kalau pada saat itu umat Islam tidak memiliki pemahaman bahwa memang boleh dalam Islam itu mengangkat non-muslim, bahasa tujuannya kafir sebagai pemimpin, kira-kira bereaksi tidak? Jadi kalau misalnya umat Islam itu secara banyak mengatakan bahwa boleh menurut Quran mengangkat orang non-muslim sebagai pemimpin, ya, maka ketika ada orang yang mengatakan begitu, itu tidak dianggap sebagai sebuah pelecehan, malah akan menganggap apa? Yang mengatakan bahwa haram non-muslim sebagai pemimpin dianggap sebagai apa? Politisasi agama. Nah, itu. Bayangkan kalau itu yang menjadi kesadaran bagi umat pada saat itu, maka itu juga tidak akan membuat umat bergerak, ya. Dan kalau kita lihat, itu sudah ada di tengah umat itu, entah itu tokoh atau apa, sebagian mengatakan boleh saja mengangkat pemimpin mereka bukan dari Islam, gitu kan. Ini bukan memilih pemimpin umat, mereka mengatakan gitu. Ini bukan imamatul ummah, ini imamatul ammah, kata mereka gitu. Boleh. Apalagi kemudian dengan alasan yang sebenarnya menurut saya menyakitkan. Apa dia katakan? Bahwa daripada muslim yang korup, maka lebih baik memilih pemimpin non-muslim yang tidak korup. Gitu. Seolah-olah pemimpin muslim itu korup semua. Dan seolah-olah kafir itu tidak korup. Sehingga memilih pemimpin yang tidak korup itu seolah umat Islam itu sudah kehabisan stok, harus mengimpor, harus mengambil orang kafir.
Nah, itu ada tokoh, dan itu bukan tokoh sembarang yang mengatakan. Bayangkan kalau kalimat-kalimat seperti itu diterima oleh umat, maka ketika ada di penista itu ngomong begitu, maka itu dia tidak akan ada yang bergerak, tidak akan ada yang protes, karena dianggap benar. Bahkan tadi saya katakan, kalau kita mengatakan haram pemimpin kafir, dianggap sebagai politisasi. Nah, tetapi alhamdulillah pada saat itu umat tidak mendiamkan, umat tidak memprotes perkataan itu. Yang berarti umat itu punya keyakinan bahwa memang menurut Al-Quran pemimpin bagi mereka itu harus muslim, tidak boleh mengangkat pemimpin dalam kehidupan bernegara. Nah, saya kira ini juga perlu dijelaskan, ya. Betul. Yai, tentang momen 212 di tahun ini, Yai. Kami punya tagline muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Kira-kira menurut Yai mestinya kita memaknainya seperti apa? Silakan, Yai. Jadi itu mau saya lanjutkan tadi. Makanya kalau itu ya dalam bermasyarakat, dalam bernegara itu ditingkatkan bukan hanya pemimpinnya yang muslim, tetapi sistemnya juga harus kuat. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau tadi tentang langkah ke depan apa? Langkah ke depan kalau umat sekarang sudah sepakat bahwa pemimpin harus muslim, ternyata dalam Quran tidak cukup hanya pemimpin muslim, tapi sistemnya harus Islam. Kan pemimpin muslim pada saat itu surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51. Kita mundurkan satu ayat lagi. Surat apa? Al-Maidah ayat 50. Surah Al-Maidah ayat 50. Apa hukmal jahiliyati yabghun. Ya betul. Wallahi hukmal liqaumin yuqinun. Maka hukum ini yang mereka inginkan. Bukankah ya siapakah yang lebih baik hukumnya? Wa man ahsanu Allah, siapa yang lebih baik daripada hukum Allah SWT liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin. Jadi justru kalau kita lihat urutan ayat ini, sebelum bicara orang, sebelum bicara pemimpin harus muslim, justru yang ditata dulu adalah apa? Hukum. Apa itu maksudnya ayat itu? Penjelasan yang sangat bagus menurut saya disampaikan oleh Imam seorang ahli tafsir bernama Sudi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan al-hukmu hukman, kata beliau. Hukum itu ada dua. Hukmullahi, hukmul jahiliyah. Hukum Allah dan hukum jahiliyah. Jadi menurut beliau hukum itu hanya dua. Hukum Allah atau hukumul jahiliyah. Hukum Allah dan hukum jahiliyah. Dan ayatnya kalau kemudian cuma salah hadislah ya. Kalau kemudian beliau membaca ayat ini, apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanullahi hukman. Dalam ayat itu disebutkan dua hukum, hukum jahiliyah dan kemudian hukum Allah secara berhadap. Maknanya berarti kalau dia bukan hukum Allah, pastilah hukum jahiliyah. Gitu. Nah, ayat ini bukan kita disuruh pilihan pilih ini pilih itu, tidak. Karena itu disebutkan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Man itu adalah istifham. Istifham itu kalimat tanya di situ bukan bertanya, tolabul ilmi bukan. Bukan untuk ingin mengetahui, tetapi ini justru merupakan kalimat inkari bahwa maknanya la ahsana illa hukmul. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti itu menuntut menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih kalau kita mundurkan satu ayat lagi, ayat 49 lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwahum, dan putuskanlah dengan apa yang Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kalau tadi disebutkan langkah ke depan, ini kita bukan bicara tentang pemimpin muslim, tetapi sistemnya. Bukankah sekarang di negeri muslim, pemimpinnya sekarang adalah muslim? Tetapi apakah mereka muslim itu menjadi jaminan akan menerapkan Islam? Nyatanya tidak. Bukan hanya tidak menerapkan Islam, tetapi justru menghadang Islam. Ya, ini tidak menjadi jaminan. Karena apa? Karena oleh karena itu harus dimunculkan langkah ke depan kesadaran umat Islam. Tidak hanya pemimpin yang muslim, tetapi juga sistem
Terus yang kedua tadi tentang taklin ukhuwah. Nah, tadi menarik menurut saya bahwa bisa memperjuangkan ini semua diperlukan ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam yang itu didasarkan pada akidah. Jadi ukhuwah Islamnya itu kan kalau disebut innamal mu'minuna ikhwah. Ini menurut saya luar biasa ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu adalah jamak dari kata akhun. Dalam bahasa Arab itu kata akhun punya dua jamak. Ada ikhwatun, ada ikhwan. Dan yang menarik dalam beberapa kamus bahasa Arab disebutkan kalau kata ikhwan itu lisodiq untuk teman, ya. Untuk teman, ya, sahabat, kawan itu menggunakan ikhwan. Tapi kalau untuk yang maksudnya untuk saudara sebapak dan seibu menggunakan kata ikhwah. Coba bayangkan. Di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan innamal mu'minuna ikhwah, disebutkan ikhwan, tetapi ikhwah. Masya Allah. Bahwa kita mukmin ini punya bapak ibu yang sama. Dan bapak ibu yang sama adalah Islam itu sendiri. Masya Allah. Dan Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan la ukhwata illa Islam. Tidak ada ukhuwah kecuali Islam. Karena yang menyatukan kita itu Islam. Apa buktinya? Sekalipun bersaudara, sekalipun sebapak, seibu, tetapi ketika bapak dan ibu, ketika saudara itu membela kekufuran, maka mereka bukan berada dalam barisan kita. Mereka adalah dalam barisan yang berhadapan dengan kita. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ukhuwah Islamnya itu menjadi dasar. Dan ketika itu menjadi dasar, maka alhamdulillah orang sebegitu besar bisa dipersatu. Tidak lagi berdasarkan kelompok, golongan, partai dan seterusnya. Tadi benar kata Pak Muflihat tadi, ketika keturunan yang itu atas dasar Islam, maka masya Allah betapa indahnya. Itu saya kira menjadi bukti konkret bahwa satu bisa bersatu, umat Islam bisa bersatu. Selama ini selalu seolah-olah kita ini bentrok, seolah-olah kita umat Islam tidak bisa bersatu. Bagaimana bisa bersatu? Ada kelompok anu, golongan anu, ya kan? Tetapi ternyata umat Islam, sekalipun mereka berbeda kelompok, berbeda organisasi, berbeda mungkin beberapa hal, tetapi umat Islam punya satu kesamaan, akidah yang sama, yang menyatukan mereka. Masya Allah. Perjuangan ini harus kita dasarkan, maksudnya harus kita lakukan dengan penuh, dan ketika itu terjadi juga pertolongan Allah akan. Masya Allah, luar biasa Yai. Baik, terakhir Yai, kami ingin mendengarkan pesan utama dari Yai. Ini berkata masih ada ketersambungan dengan tadi tentang masalah para pemimpin ya. Ini agar para tokoh, para pemimpin umat kompak nih Yai untuk menuju tegaknya syariah yang kafah dan juga dalam naungan khilafah Islamiyah. Kira-kira pesan apa yang Yai bisa sampaikan kepada kami semua? Monggo Yai. Ya, saya kira semua kita harus kembali kepada jati diri kita. Jati diri kita adalah Muslim. Jati kita adalah mukmin yang beriman kepada Quran yang sama, Rasul yang sama, kiblat yang sama. Dan ini semua akan bisa mewujud dalam kehidupan ketika umat Islam punya berada dalam daulatin wahidah, dalam satu naungan daulat, dan itu khilafah. Dan itu sebenarnya yang dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh umat Islam berada dalam dua kepemimpinan atau bahkan yang keras, tidak buia oleh khalifatain fakul akram itu yang lebih baik adalah terakhir. Itu menunjukkan bahwa umat Islam wajib berada dalam satu naungan. Dan oleh karena itu sudah dari Allah SWT, tidaklah ini kita perhatikan dan kita terus menerus untuk menolong agama Allah SWT. Karena sesungguhnya pertolongan Allah SWT hanya akan diberikan kepada siapa yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. In tansurullah adalah merupakan syarat agar ada muncul yang surga. Maknanya yang surga. Allah tidak akan pernah menolong kalian. Karena itu yang sekarang kita lakukan adalah memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan.
Ketika itu kita sudah lakukan, insya Allah kita termasuk orang yang telah mendapatkan keberkahannya. Dan itu hanya terjadi ketika kita berjuang untuk Islam, berjuang Islam secara kafah dalam naungan khilafah, dan pada saat yang sama kita berada dalam satu perjuangan atas dasar. Saya kira itu yang dapat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah, wahai zat yang maha pengampun, kami mohon ampunanmu ya Allah atas dosa dan kelalaian kami selama ini. Dan juga kami mohon padamu ya Allah ampunan atas dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa ulama-ulama kami, serta pejuang-pejuang Islam yang meninggikan kalimahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, wahai zat yang maha berkehendak, kami mengadu kepadamu ya Allah. Sungguh dalam perjuangan kami dalam mengemban dakwah ini ya Allah, banyak kendala dan rintangan yang kami hadapi ya Allah. Mulai dari celaan, cemoohan, sampai kepada penjegalan, bahkan penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan hingga pembunuhan. Kami sadari ya Rabb, semua itu sudah menjadi resiko dari perjuangan yang harus kami hadapi. Karena itu ya Allah, tambahkanlah kesabaran pada diri kami. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Allahumma inna nas'aluka imanan la yataza'za. Ya Allah, sungguh kami mohon padamu iman yang tak tergoyahkan, wa syaja'atan la talin, dan keberanian yang tidak tergentarkan, wa iradatan la tuqhar, dan kehendak yang tak terkalahkan, wa azman la yufal, dan tekad yang tak tertundukkan, wa asaban la tattarib, serta jiwa yang tak terguncangkan. Ya Allah, bantulah kami ya Rabb, agar kami tetap istiqamah di jalan dakwahmu. Allahumma thabbitna ala dinik wa hamli da'watik ila an nalqaka ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, teguhkanlah kami atas agamamu dan atas perjuangan mengemban dakwahmu hingga kami menemuimu ya Allah. Allahumma ya Allah, wahai zat yang maha agung, kami mengadu kepadamu ya Allah. Sungguh perjuangan dakwah ini membutuhkan orang-orang yang kuat dan orang-orang yang bertakwa seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu anhum. Allahumma azirna bi aqwiya'il mu'minin. Ya Allah, kokohkanlah kami dengan orang-orang kuat dari kaum mukminin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kami sadari ya Allah bahwa lawan sebanding bagi negara-negara adidaya yang kafir itu hanyalah negara khilafah Islamiyah yang benar-benar akan menjadi penjaga Islam dan kaum muslimin. Allahumma makkinna min tauhid jami'i biladil Islam fi dawlatil khilafah wa la tahrimna 'aisha fi dhilliha wa akrimna bi raf'i liwa'iha ya Rabbal alamin. Ya Allah, kokohkanlah kami untuk mempersatukan negeri-negeri Islam di bawah naungan negara khilafah, dan janganlah engkau haramkan kami untuk hidup di bawah naungan negara khilafah, dan muliakanlah kami ya Allah dengan dapat mengibarkan bendera al-khilafah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, wahai zat yang menghidupkan dan mematikan, kami mohon padamu ya Allah untuk dapat hidup mulia di bawah naungan syariat Islam. Kami benar-benar ingin ya Allah dapat melihat seorang khalifah yang dibaiat oleh kaum muslimin. Kami pun sungguh sangat ingin ya Allah turut mengibarkan bendera kemenangan liwa al-khilafah sebelum anak cucu kami yang mengibarkannya ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah sebagai syahid dunia akhirat ya Rabbal alamin. Sungguh kami ingin mati syahid ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam keadaan istiqamah sebagai penjaga Islam yang terpercaya, di mana dakwah adalah poros hidup kami. Wafatkanlah kami ya Allah sebagai pengemban dakwah yang hanif, yang ikhlas hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, sungguh kami mohon padamu
ridha-Mu dan surga-Mu ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari murka-Mu dan neraka. Wahai Zat yang maha mulia, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang tertinggi ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama dengan siddiqin, syuhada, salihin, para nabi, para sahabat, dan terkhusus ya Allah, pertemukanlah kami dengan kekasih-Mu dan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu ya Allah, dan sempurnakanlah kebahagiaan bagi kami dengan dapat memandang wajah-Mu yang agung ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah, sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin.